Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, di mana visinya adalah terwujudnya pendidikan yang unggul, berdaya saing, berakhlak, profesional, dan berbudaya. Pertama, misinya mewujudkan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar. Tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Pendidikan yang telah terjangkau kepada masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas SDM guru dan siswa sehingga dapat berdaya saing di kancah nasional maupun internasional. Kemudian terpenuhnya standar sarana dan prasarana yang memadai. Terwujudnya beberapa sekolah model sebagai rujukan sekolah rintisan lainnya. Terwujudnya muatan lokal sebagai pariwisata. Bahwa Kabupaten Bintan berbatasan sebelah utaranya Kabupaten Natuna, kemudian sebelah selatan dengan Kabupaten Lingga, sebelah barat Kota Tanjung Pinang dan Batam, dan sebelah timur dengan Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa Kabupaten Bintan 88.038 km, karena lautannya lebih besar daripada daratannya, di mana daratannya cuma 2,21%. Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan: Kabupaten Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, Teluk Bintan, Tuapaya, Teluk Sebung, Bintan Utara, Seri Kulabang, dan Tambalan yang jauh. Sekolah yang tersebar dari 10 kecamatan tadi terdiri dari 129 sekolah negeri dan swasta, SD 96 sekolah, 87 negeri, 9 swastanya. Kemudian yang SMP 33 sekolah, yang negerinya 28, yang swastanya 5. Jenjang SD di Kabupaten Bintan dari 2016 sampai 2019 rapor mutunya. Di 2016 dari 96 sekolah tadi hanya 94 sekolah yang memiliki rapor mutu, ya, di mana capaiannya di 2016 ini masih ada sekolah yang SMP 1 4 sekolah, SMP 2 4 sekolah, SMP 3 68 sekolah, SMP 4 18 sekolah, tapi SMP-nya belum ada. Ini di tahun pertama dilakukannya pemetaan mutu, ya. Kemudian di tahun 2017 peningkatan pengisian rapor mutu meningkat, ya. Tadinya 94 menjadi 96 sekolah, berarti semua sekolahnya ikut, ya. Di mana capaiannya masih ada sekolah yang SMP 1 masih ada 6 sekolah, SMP 2 1 sekolah, SMP 3 26, SMP 4 63, namun di SMP-nya belum ada sekolah, masih 0 di tahun 2017. Tapi ranahnya sudah berada naik, ya. Yang saya merahkan ini tadinya di ranah lebih banyaknya SMP 3, tetapi di tahun 2017 sudah SMP 4 yang lebih dominan sekolahnya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, di 2018 masih tetap sekolahnya rapor mutunya 96 sekolah. Menuju SMP 1 tidak ada lagi, tadinya ada 6 sekolah, di tahun 2018 tidak ada lagi. Kemudian SMP 2 juga tidak ada, SMP 3 sudah sedikit, tadinya 26 menurun menjadi 13, dan SMP 4 83 sekolah. Namun untuk yang memenuhi SMP belum ada, masih 0. Bapak dan Ibu, di tahun 2019 rapor mutu Bintan mengalami penurunan. Ini berdasarkan data per Agustus 2020, rapor mutu 2019, hanya 70 sekolah yang memiliki rapor mutu. Tapi ada yang membanggakan juga bahwa di SMP 1 tidak ada lagi, SMP 2 tidak ada, SMP 3 tidak ada, tapi yang sudah banyaknya adalah di SMP 4 sebanyak 58 sekolah. Dan sudah ada sekolah yang memenuhi SMP, 12 sekolah yang untuk jenjang SD, ya. Kemudian juga ini yang di dalam ini yang saya kecilkan ini dengan update data terbaru yang 30 September sudah 90 sekolah, tapi masih jauh daripada data tahun sebelumnya 96, hanya 90 sekolah ketika ada perbaikan data dari pusat, di mana
pencapaiannya juga berada di SMP 4 ya, 75 sekolah SMP, tetapi ada penambahan SMP-nya 15 sekolah data yang sudah memenuhi SMP. Bapak dan Ibu, dapat kita gambarkan berdasarkan data yang pada Agustus 2020 ini menggambarkan grafiknya Bapak Ibu. Yang kuning ini 70 sekolah yang melapor, ini tahun sebelumnya. Kemudian ini capaian SMP 1 sampai 2 sudah nggak ada lagi, tapi lebih dominannya di SMP 4. Dan SMP 12 sekolah yang warna grafiknya kuning ini. Bapak dan Ibu, itu capaian SMP untuk jenjang SD. Nah, kemudian ini SMP di tahun 2016 hanya yang memiliki rapor mutu adalah 30 sekolah dari 33 sekolah data Selandia Polri, di mana SMP 1 ada 1 sekolah, SMP 2 1 sekolah, SMP 3 22 sekolah, SMP 4 6 sekolah, SMP belum ada. Ya, 2017 lebih kurang sama dengan SD tadi, juga berada di posisi di SMP 4, SMP 3, tapi masih ada di SMP 1 2 sekolah. Namun SMP memenuhi standar nasional pendidikan belum ada sekolah SMP. Kemudian di 2018 Bapak dan Ibu, jumlah sekolahnya sebenarnya 2017 dan 2018 bertambah ya, dari 30 menjadi 32 sekolah ya, 32 sekolah yang memiliki rapor mutu. 2018 SMP 36, yang merah ini SMP 4 26 sekolah, SMP yang memenuhi SMP juga belum ada di tahun 2018. Kemudian di 2019 terjadi penurunan sekolah dari 32, walaupun sudah di-upgrade datanya, tetap juga 31 sekolah untuk jenjang SMP. Namun SMP yang SMP 1-nya tidak ada lagi, SMP 2, SMP 3 nggak ada, tapi sekolah sudah berada di SMP 4. Sebanyak 23 sekolah, SMP yang memenuhi SMP 8 sekolah. Nah, dapat kita gambarkan melalui grafiknya ini Bapak Ibu. Nah, yang biru ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sudah 4 tahun berjalannya rapor mutu. Baik, kita lanjutkan. Ini capaian mutu 8 standar jenjang. Standar kelulusan ya, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ada kenaikan. 2016 5,43, 2017 terusnya sampai 2019 sudah memenuhi SMP, sebenarnya tinggal 0,1 lagi. Ya, artinya standar kelulusan sudah jauh meningkat 2019 ini 6,99. Di standarisasi juga mengalami kenaikan ya, dari 5,05 di tahun 2019 sudah menjadi 6,95. Standar proses juga mengalami kenaikan, penilaian juga PTK dan Sapras ini yang kami kasih warna putih dan warna merah. Kalau pengelolaan juga mengalami kenaikan yang luar biasa ya, 4,4 dan 6,92. Kemudian pembiayaan juga naik. Nah, berdasarkan pemetaan kita tentukan standar minimal kekuatan dan kelemahannya, kita analisis dan kita cari akar permasalahannya, maka komponen kita lebih fokus kepada prioritasnya nanti adalah standar PTK dan Sarpras. Dapat kita gambar kuning ini capaian standar jenjang SD. Kemudian ini yang SMP, pada hakikatnya hampir sama juga dengan SD tadi, standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, semuanya sudah mengalami kenaikan. Dimana di tahun 2019 semuanya sudah di rentang SMP, ya. SMP. Kan tetapi di PTK-nya 2018-2016 mengalami kenaikan, tetapi sedikit. Kemudian juga Sarpras sudah naik pada gikannya, tapi masih jauh dari yang kita harapkan. Dan pengelolaan juga sudah naik semua. Dapat kita gambarkan dengan grafik yang warna kuning itu di tahun 2019 untuk jenjang SMP. Bapak dan Ibu, berdasarkan data tadi seperti yang saya sampaikan tadi juga
pemateri dari pusat juga kita melalui penetapan standar, kita analisis, letakkan kekuatan dan kelemahannya sampai nanti rekomendasi kita. Ya, tentunya berorientasi kepada indikator mutu. Setelah kita analisis apa akar permasalahannya, bagaimana rekomendasi, tentunya kami tidak sendiri, ada tim juga melibatkan Balitbang ketika merancang kegiatan ini. Di standar isi kelemahannya 6,94 ke bawah, itu kita anggap sebuah kelemahan. Ini yang kita cari tahu akar permasalahannya apa. Di indikator 2.3.1 menyediakan alokasi waktu pembelajaran. Ini capaiannya masih rendah, 0,42. Setelah kita lihat di indikator mutu, mungkin salah satu akar permasalahannya adalah hari efektif pembelajaran tidak memenuhi alokasi waktu yang ditentukan. Sehingga rekomendasinya memfasilitasi pelaksanaan program PKB tentunya melalui kegiatan KKG, MGMP, ya, kalau SMP, dan KKS atau MKKS dalam penyusunan administrasi perencanaan pembelajaran dan juga penyusunan KTSP di setiap sekolah. Seperti apa kebijakannya? Kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, kegiatannya pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan di sekolah dasar. Terus strategi atau kegiatannya seperti apa? Mungkin bisa kita lakukan melalui workshop atau IHT tentang penyusunan dokumen KTSP, pelatihan atau BIMTEK, ya, penyusunan kurikulum FPP dan bahan ajar. Tapi ini skala prioritasnya kita buat sedang dan bisa diatasi dengan adanya program PKB dan KKG di sekolah. Karena kelulusan kita tidak membahas karena sudah direntang kekuatan semua. Di standar proses, kelemahannya kita kemarin berdasarkan per standar, di mana 6,98 ke bawah itu dianggap sebuah kelemahan. Maka kita cari akar permasalahannya apa, Bapak Ibu. 6,97 pada indikator sebagian kecil guru belum melaksanakan proses pembelajaran disanakan dengan tepat. Jadi akar permasalahannya pemahaman pendidik dalam mendorong siswa mencari tahu masih kurang. Belum terlaksananya supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kemudian rekomendasinya diklat fungsional guru, ya, dan kegiatan kolektif guru melalui KKG atau NGMP atau NGMP, ya. Kemudian usulan workshop supervisi akademik mungkin untuk penguatan kepala sekolah. Kebijakannya sama seperti tadi, ini arahan dari Balitbang. Kemudian kegiatannya berbentuk workshop atau pelatihan melalui KKG dan NGMP. Kemudian workshop yang ini pelatihan untuk kepala sekolah tentang supervisi. Ini tinggi sasarannya, prioritasnya tinggi karena capaiannya adalah nilainya 0, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini menjadi sebuah perhatian semua instansi terkait. Bapak dan Ibu, seperti awal kita sampaikan di rapor mutu kita tadi, bahwa yang rendah itu adalah yang lebih prioritas adalah standar PTK. Ya, bahwa kelemahan kita 5,70 ke bawah itu merupakan sebuah kelemahan tidak sama yang standar yang lain, karena rata-ratanya masih di bawah di SMP 3 kalau salah. Dimana capaiannya 514 ini bersertifikat pendidik, Bapak dan Ibu, bahwa capaian untuk Kabupaten Bintan untuk guru kita 3,04 capaian mutunya, di mana guru di Bintan sebanyak 1.187 orang, yang sudah memiliki sertifikat pendidik adalah 517 orang, yang belum 616 orang. Akar permasalahannya, pertama mungkin adanya kuota terhadap jumlah guru yang disertifikasi, kotanya terbatas. Kemudian minimnya tingkat kelulusan guru dalam mengikuti uji kompetensi guru UKG online. Sebagai syarat untuk mengikuti PPG, PPGDJ, kemudian biaya PPG yang cukup besar seperti disampaikan dari Pak Indrawadi juga tadi. Ini akar permasalahannya. Apa rekomendasinya? Menerbitkan surat edaran, ya, untuk mendata teman-teman guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian membuat usulan anggaran kegiatan pelatihan mengikuti UKG online yang belum memiliki sertifikat. Memberikan surat usulan
untuk mendapatkan beasiswa untuk sudah lulus UKG tadi untuk mengikuti PPG atau PPGDJ namanya sekarang. Kebijakannya tadi sama tentang program pengolahan pendidikan, kegiatan pengolahan pendidikan sekolah dasar, bagian pengembangan karir. Seperti apa kegiatannya yang kita laksanakan? Adakan BIMTEK, bisa jadi nanti bisa kerjasama dengan LPMP. Ketika sudah dibekali teman-teman guru, sehingga ketika dia ikut UKG, dia lulus, berikutnya dia mengikuti PDGJ, DJ namanya. Ini skala prioritasnya masih tinggi karena hampir separuh teman-teman guru yang memiliki sertifikat pendidik. Bapak dan Ibu, itu standar PTK tentang guru. Yang sedih standar PTK tentang kepala sekolah. Sebenarnya kelemahannya kita ambil 5,70 sama tadi karena standar PTK. Di 5.26 bersertifikat kepala sekolah capaiannya masih 5 berdasarkan data ya. Berdasarkan data ada 20 orang kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat kepala sekolah. Ya, tetapi setelah kami diskusikan pada hakikatnya Bintan sudah tidak ada lagi yang tidak memiliki sertifikat. Mungkin ketika sertifikat bila keluar batu menarik data dari Dapodik ke Dapur Mutu sehingga belum terbaca yang 20 kepala sekolahnya. Akar permasalahannya ya dengan adanya regulasi Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah harus memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah, pendidikan minimal S1, adanya Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang pengangkatan guru sebagai kepala sekolah. Rekomendasinya apa? Kepala sekolah yang diangkat sebelum April 2018 maka harus mengikuti penguatan kepala sekolah. Alhamdulillah Bintan semua sudah kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat yang legalisasinya dari EP2KS semuanya sudah memiliki sertifikat kepala sekolah. Ke depan mudah-mudahan tentang standar PTK terkait dengan kepala sekolah tidak ada lagi nilai capaiannya tentunya tinggi kita harapkan. Kebijakannya ini sama tadi Bapak Ibu, pelatihannya melatih teman-teman kepala sekolah yang 20 orang tadi tinggi ya. Tapi ini sudah dilaksanakan, bahkan sekarang sudah berjalan seleksi calon kepala sekolah malah untuk mengantisipasi itu sudah berjalan seleksinya 1 tahun 2 tahun ke depan banyaknya purna bakti kepala sekolah untuk jenjang SD. Nilai capaian tenaga administrasinya dengan kelemahannya 5,70 ke bawah, dimana capaiannya untuk tenaga administrasi ini 5,3 ya, ada 17 sekolah berdasarkan data. Dan akar permasalahannya kurangnya pemahaman ya mungkin penyelenggara pendidik tentang kebutuhan sekolah terhadap sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga pelaksana administrasi yang merujuk kepada Permen nomor 24 tahun 2008. Ya, berdasarkan Permen ini kebijakannya sama seperti itu yang masukan daripada Balitbang. Strateginya tentunya dengan menerbitkan surat edaran bagaimana bisa nanti ke depan adanya rekrutmen tenaga administrasi yang sesuai dengan Permen ini sehingga memenuhi tuntutan daripada rapor mutu di Kabupaten Bintan ke depan. Bapak dan Ibu, termasuk juga sekarang standar Sarpras. Tadi memang prioritas kita PTK dan Sarpras. Di Sarpras tentang pustaka Bapak Ibu 5,07, di mana di subindikatornya 623 memiliki ruang perpustakaan sesuai standar. Ya, masih rendah nih capaiannya saya di Papua ini. Ya, luas lahan ya masalahnya proses pembangunan tidak dilakukan secara profesional. Sehingga rekomendasinya perlunya memvalidasi ya sekolah yang belum memiliki ruang pustaka yang sesuai standar berdasarkan Permen 24 tahun 2007 tentang Sarpras. Mungkin mengusulkan pengadaan RKB dan rehabilitasi pustaka sekolah melalui anggaran DAK dan APBD Bintan tahun 2021 insyaallah. Ya, programnya ini dari program pengolahan pendidikan. Kemudian kegiatannya tentu pengadaan RKB atau rehabilitasi pustaka sekolah melalui anggaran DAK dan APBD. Ya. Kalau skala prioritasnya karena banyaknya nilainya masih merendah, tentu kita buat skala prioritas sehingga dari tahun ke tahun akan dapat meningkatkan terkait dengan Sarprasnya tentang perpustakaan.
Tidak usah saya uraikan satu persatu. 62.6210 kondisi ruang kelas layak masih rendah capaiannya. Kalau masalahnya kurangnya ini berdasarkan data ya, berdasarkan data. Nah ini sama seperti tadi, Sarpras permennya. Kemudian ini tinggi 63 sekolah. Nah, caranya tadi sama dengan masukan RKB atau rehabilitasi. Itu yang masih rendah nilainya. Kemudian berikutnya ruang pimpinan juga masih rendah capaiannya. Ya walaupun ini akan mempengaruhi juga terhadap nilai capaian mutu terkait dengan Sarpras. Ruang guru, Sarpras ruang guru ini capaiannya masih rendah. Ada 44 sekolah ya, yang belum ya, berdasarkan capaian ini. Dan rekomendasi kebijakannya dan strateginya atau kegiatannya sama dengan data tadi yang perlu saya sampaikan. UKS juga capaiannya masih rendah. Kebijakan, kegiatan, rekomendasinya sama atau masalahnya juga merujuk kepada Permen 24 tahun 2007 tentang Sarpras. Dan rumah ibadah juga ya, sangat minim sekali, masih sedikit ya capaiannya 1,9. Akar permasalahannya hampir sama ya Bapak Ibu. Kemudian rekomendasinya perlu memvalidasi sekolah yang belum memiliki tempat ibadah. Masih 50 sekolah nih kalau berdasarkan data dari rapor mutu kita Kabupaten Bintan. Rekomendasinya tentu perlu usulan melalui Dinas Pendidikan terhadap rumah ibadah ada DH atau adanya pengadaan RKB. Jamban capaiannya lebih bagus ya daripada yang tadi, tapi masih di bawah ya yang kita harapkan. Juga akan mempengaruhi nilai mutu terhadap Sarpras. Nah, ini standar pengelolaan Bapak dan Ibu. Standar pengelolaan ini sudah bagus ya, nilainya sudah mencapai SMP, tapi ada celah yang masih rendah ya, 6,97 ke bawah, di mana pengelolaan salah satu diantaranya juga kaitan supervisi. Nah ini apakah nanti ada terkait dengan UKKS-nya kepala sekolah atau seperti apa? Namun tetap kita buat. Mungkin akar permasalahannya adalah kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah yang belum memenuhi syarat. Kemudian rekomendasinya meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam mengimplementasikan supervisi dengan baik di sekolah, merujuk kepada Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Usulan pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah sama seperti yang di atas tadi. Kebijakannya adalah program pengolahan pendidikan, kegiatan pengolahan pendidikan sekolah dasar ini pengembang karir. Kemudian kegiatannya adalah memvalidasi data kompetensi supervisi kepala sekolah. Pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam mengimplementasikan supervisi dengan baik. Ini ada 70 sekolah dari rapor mutu. Pembiayaan nilainya sudah kebagusannya satu indikator ya, yang terkait dengan 812 memilih data siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas. Ya, capaiannya masih rendah 5,9. Mungkin akar permasalahannya berdasarkan indikator mutu, sistem informasi manajemen yang mungkin yang dikelola sekolah belum terpelihara dengan baik, rendahnya kesadaran ya. Ini ada 3 akar permasalahannya kita hubungkan dengan indikator mutu. Kemudian rekomendasinya tentu perlu usulan pelatihan untuk kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah dalam meningkatkan kompetensi sistem informasi manajemen merujuk pada Permen nomor 13 2007 tadi. Kebijakannya ini ketika kita berkoordinasi dengan Balitbang. Kemudian kegiatannya seperti ini, pelatihan ya, atau BIMTEK atau workshop terkait dengan sistem informasi manajemen merujuk pada Permen nomor 13 tahun 2007. Ya, Bapak dan Ibu, dari akar permasalahan tadi, ini program-program mungkin ya, yang seperti yang kita sampaikan tadi, tentang standar proses, standar PTK, tidak perlu kami uraikan lagi, ya jumlahnya berapa. Mudah-mudahan program-program pemenuhan ke depan dari sekian banyak yang kita usulkan, mudah-mudahan jadi perhatian pihak-pihak terkait, Dinas Pendidikan, bagian anggaran mungkin atau Balitbang. Ini kegiatan-kegiatannya. SMP lebih kurang sama ada Bapak dan Ibu capaiannya. Tak usah saya uraikan satu persatu. Ya.
Ini lebih kurang sama. Tentunya seperti juga disampaikan sama dari Lingga tadi, kalau SMP-nya labor perlunya labor. Apakah itu labor IPA atau labor lab komputer? Dari sekian data yang kita paparkan ini dapat kita simpulkan Bapak Ibu. Untuk SD, capaian mutu standar nasional pendidikan tahun 2019 dikategorikan menuju SMP 4 dengan rata-rata capaian standarnya adalah 6,54, meningkat 1,06 poin dari capaian tahun sebelumnya, tahun 2018. Kemudian capaian mutu terbaik standar adalah standar kelulusan dengan nilai capaian mutunya adalah 6,99. Nanti tinggal lagi 0,1 lagi, meningkat ya 0,76 poin. Kemudian standar proses nilai mutunya 6,9 juga meningkat 0,54 poin. Standar penilaian 6,9 juga naik 1,07 poin. Menuju SMP dari tahun 2018 ya. Kemudian kesimpulan ketiga adalah capaian mutu terendah standar sarana dan prasarana pendidikan nilai mutu baru 4, capaian kita 4,81, baru menuju SMP 3. Tapi sungguh pun demikian sudah naik 0,77 poin dari capaian mutu tahun 2018. Sedangkan SMP Bapak dan Ibu ya lebih kurang juga sama, bahwa capaian SMP dikategorikan menuju SMP 4 dengan rata-rata capaiannya 6,56, artinya meningkat 1,09 poin dari capaian tahun 2018 rata-ratanya ya, dari seluruh standar. Kemudian capaian mutu terbaiknya adalah kompetensi lulusan dengan nilainya sama dengan SD tadi, menuju SMP 4, standar proses nilai 6,99 meningkat 0,57 poin, standar penilaian juga meningkat, standar pembiayaan ya, kemudian dengan nilai capaian 6,9 naik 1,24 poin menuju SMP dari tahun 2018. Kemudian yang terendah standar sarana dan prasarana dengan nilai 5,2 menuju SMP 3. Sungguh pun demikian tetap naik sama dengan SD tadi 1,05 poin dari capaian tahun 2018. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, rekomendasinya sudah seperti ini ya, kegiatan-kegiatan yang akan bisa kita laksanakan di tahun 2021 mungkin kan, dengan adanya meningkatkan PKB, KKG teman-teman guru melalui KKS, MKKS, kemudian kegiatan UKG tadi untuk meningkatkan sertifikasi guru, kemudian melakukan verifikasi dan validasi terhadap Sarpras sehingga menjadi acuan untuk menganggarkan di tahun berikutnya. Kemudian usulan beasiswa untuk teman-teman guru mengikuti PPGDJ tadi. Kemudian pelatihan meningkatkan kompetensi kepala sekolah tentang supervisi yang merujuk pada Permen nomor 13 tahun 2007. Barangkali mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Ini cuplikan gambar pelatihan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Husni, kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah, penulisan artikel. Alhamdulillah ada 16 artikel teman-teman guru dan kepala sekolah yang sudah berhasil masuk ke jurnal sebagai persyaratan dari tempat A ke 4B. Kemudian kegiatan ini rapat ya, bedah tentang apa mutu bersama Ketua TPMPD, Pak Sekretaris, dan semuanya yang terlibat. Ya, ini dan tentang kegiatan kita, penyusunan mutu. Nah, kemudian juga di tahun 2020 ini kita juga mengadakan sebuah kegiatan online pelatihan teman-teman guru bersama pengawas dengan mendiseminasikan guru inovatif yang kemarin juga dibuka oleh Bapak Kepala Dinas. Sekarang mungkin itu yang dapat disampaikan Pak Richard. Terima kasih. Tentunya laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Tentunya kritik dan saran